Ini saya mau live-kan. Saya mau perlihatkan kepada kalian. Gitu Dapat dong. otoritas dari mana? Saya tanya. Lah, link kalian tersebar kemana-mana kok jadi ketakutan kayak begini. Kenapa? Udah saya tanya, kamu dapat otoritas dari mana? Kok jadi Sebelum otoritas? masuk ke sini udah Kok jadi melahirkan. otoritas? Kok jadi Ditanya, otoritas? coba baca. Link kalian Coba itu baca tersebar dulu kemana-mana loh. peraturan. Kenapa admin saya di-kick? Kamu kan masuk sini. Iya. Kamu baca nggak? Betul. Di depan itu ada peraturan. Betul. Ya Saya udah bacakan, coba kalau tahu peraturannya. Iya, saya ngerti. Peraturannya. Ini diskusi. Nah, sekarang saya tanya, tujuan kamu kemari menanyakan cuma tema pertama tadi apa? Itu berapa hari Iya. lalu, tanggal 25. Iya. Nah, sekarang kan bisanya diskusi kita. Hari ini. Sekarang kan kita sudah diskusi kan? Cuma baru hari ini. Kenapa admin saya jadinya di-kick? Acara tema yang kamu tanya itu tanggal 25 Juli Ya, sekarang. ya nggak apa-apa. Kan tadi kita sudah pindah topik karena kalian ketakutan, pindah ke topik keberadaan Allah. Kan itu. Terus kedua, apa otoritasnya kamu melive-kan sebelum ada apa-apanya dengan tema yang belum dibicarakan dengan kamu? Iya, ini sudah tidak live. Ini tidak live. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Anda masih mau menerima admin saya masuk? Sekarang saya tanya, kamu jangan menanya dulu sebelum kamu memperjelas tujuan kamu datang ke sini. Saya datang ke sini menantang kalian untuk berdebat tentang tema yang di-share dan sampai kepada saya. Ngerti? Apa temanya? Ya, temanya yang itu. Apakah lebah, setan, dan burung gagak merupakan utusan Allah yang menerima wahyu? Saya akan tampar kalian dengan dalil-dalil Bible kalian. Ngerti? Bahwa di kitabmu Tuhan berfirman kepada kuda, Tuhan berfirman kepada lembah, Tuhan berfirman kepada burung gagak, Tuhan berfirman. Iya. Posisinya kan kamu menantang, berarti tidak ada izin untuk melive-kan. Ya sudah, nggak usah nangis. Nggak usah nangis, sekarang kita mulai sekarang. Terus ke persyaratannya kamu memenuhi syarat nggak sebagai penantang? Itu kapasitas kamu apa? Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Sekarang angkat topik yang Anda suka. Silakan angkat topik yang Anda suka. Saya ikuti arah kalian. Silakan angkat topik yang Anda kuasai, yang kalian kuasai. Tolong admin saya dimasukkan. Masa profil cuma Zuma? Apa itu nggak ada profilnya, saudara? Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Si Buddha Angon, profilnya apa? Cuma apa? Coba perkenalkan dulu diri lah. Ya, saya Zulkifli M. Abbas. Saya adalah gembala. Profilnya apa? Profilnya apa? Saya adalah gembala jalanan yang selalu mengkanter semua misionaris-misionaris yang ingin memurtadkan umat Islam awam. Ngerti? Zuma profilnya hanya apa? Ya itu nggak usah lebay, ya nggak usah. Sekarang tolong admin saya dimasukkan. Kita angkat temanya adalah topik yang paling kalian kuasai. Nggak sopan karena apa? Masa maksa sih? Mana ada pula? Loh, kok ini sebenarnya mau diskusi tapi maksa-maksa. Saya mau diskusi. Oke, saya mau diskusi. Saya tidak maksa. Silakan Anda pilih tema yang paling Anda kuasai, baik Al-Qur'an maupun Bible. Silakan. Katanya kamu mau menceritakan dulu apa profil kamu supaya udah nggak usah. Paulus kau tahu profil Paulus? Kau tahu nggak? Somanya di sini. Kamu tahu nggak profil Paulus? Bicara tapi nggak ada data. Datanya apa? Kamu menjadi Kristen tahu nggak profil Paulus itu apa? Saya tanya, kamu ini profilnya apa? Aduh, penulis Bible aja kalau kamu nggak tahu profilnya. Paulus itu siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya. Adminnya masuk. Adminmu tuh ngapain coba? Ditanya terus terang kok. Admin saya itu ngawal saya supaya nggak dizolimi di Zoom kalian, ngerti? Emang kamu baru masuk beberapa menit, emang apa yang terjadi sama dirimu rupanya? Ya kan beberapa kali saya di-kick di sini. Ini buktinya admin saya juga di-kick.
Gimana itu? Ayo. Masa kamu framing dirimu sendiri kan? Loh, ini fakta, ini fakta, ini fakta. Adminmu. Admin saya di-kick, padahal kami nggak ngapa-ngapain. Ya udah sekarang gini, telepon adminmu lagi di mana adminmu? Coba telepon. Saya ada, saya Dia punya admin. udah masuk itu admin Suma, tapi kenapa nggak dikasih? Dikunci. Iya ditanya. Atau gini, panggil Sopiatul deh, panggil Sopiatul. Panggil Sopiatul atau siapanya sini. Kalian kelihatannya memang nggak siap. Sopiatul aja, saya tunggu. Masa kamu berdiskusi nggak siap, nggak punya bahan? Loh, kalian yang nggak siap. Saya katakan, kalian yang nggak siap. Kalian punya Zoom, terutama kamu Kodeks Ferdinand. Kamu tiap hari bagi link. Kalau Anda bagi link, berarti Anda siap didatangi gitu loh. Anda yang kirim undangan kemana-mana, siap menerima tamu. Kamu dapat perjanjian itu dari mana? Terus kenapa bagi link di setiap grup? Kenapa? Ada apa tujuannya? Itu untuk yang mereka yang Memenuhi apa? syarat. Yang bisa dibodoh-bodohi gitu. Diskusi. Yang tidak paham Bible gitu. Ayolah. Ditanya kamu kan biasanya ngebahas apa, kemampuannya apa, Ya, apa. terserah mau bahas Al-Quran boleh, mau bahas Bible boleh. Tapi admin saya tolong dimasukkan ke sini gitu loh. Jangan di-kick. Adminnya belum ada bicara soal admin melive-kan. Kamu ini masih tahap baru beberapa menit di sini sudah kayak kepanasan kayak. Ya, ya, yang panas ini siapa sebenarnya yang panas? Yang panas siapa sebenarnya? Katanya mau berdialog atau diskusi atau debat. Tadi apa ayatnya yang kamu tahu tentang yang judul yang tanggal 25 lalu itu tentang apa? Burung gagak menerima wahyu. Oh, banyak. Mau aku bacakan. Burung gagak menerima wahyu, mau. Sekarang ayat mana yang membuktikan bahwa dia tidak menerima wahyu? Coba tes dulu kemampuan kamu. Mau aku buktikan burung gagak menerima wahyu di tempat kau? Sekarang biar belajar sekalian. Tanya pula. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 nomor 4 sampai nomor 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, Elia, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana, wahai Elia. Kayak mana tuh? Dalil apa lagi? Berarti burung gagak itu apa? Kamu bertanya ke saya. Kan kamu minta. Kamu minta dalil. Mana kamu baca ayat itu? Kamu minta dalil kan? Di mana kamu baca ayat itu? 1 Raja-Raja 17 nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, bagus kalau begini. Kalian belajar Bible sama aku. Bagus. Bertanya aja kalian. Tapi admin saya dibukain dong. Apalagi? Lalat menerima wahyu. Mau lagi? Lalat menerima wahyu. Mau lagi? Apalagi? Setan menerima wahyu. Mau? Baca Alkitab yang benar, baca. Ya, aku udah baca. Kejadian sampai wahyu, baca Alkitab. Nenekmu kiper. Mana ada kau suruh baca kitab Kejadian sampai wahyu di sini. Enak aja. Kalian aja sebagai seorang Kristen nggak pernah membaca kitab itu secara terinci. Ya, belajar. Dengar aja. Burung gagak menerima wahyu. 1 Raja-Raja 17 nomor 4, nomor 5, nomor 6. Wahai Elia, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi, dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Tunggu dibacain. Tunggu. Ya. Kita perlihatkan kepada kamu yang mana kitabnya yang kamu baca. Ternyata Zuma ini pembaca Alkitab kayaknya. Iya, oh iya, kan udah aku bilang, aku gembala jalanan. Gimana sih? Kan udah aku bilang tadi. Akui dulu, Zuma ini ternyata pembaca Alkitab. Yang mana kamu baca? 1 Raja-Raja yang ku bilang tadi. Kok diulang-ulang sih? 1 Raja-Raja berapa? 17. 17 ya. Ya. Adminku dulu, masukkan admin saya dulu. Admin saya enggak. Masukkan dulu admin saya ke sini. Iya. Admin saya dulu, admin saya dulu. Coba nih, ayat berapa?
Admin saya dulu masukkan ke sini. Ya, Please. ini 1 Raja-Raja 17 ayat berapa? 17 nomor 4 bukan ayat. Ini kan kitab kalian, enggak pakai ayat. Nomor 4. 4, nomor Ya. 4 ya. Ya. Silakan baca. Baca. Masukkan admin saya dulu dong. Ya baca dong. Admin Kamu udah dikasih admin saya dulu, admin saya dulu, admin gampang ini, gampang. Admin saya dulu, masukin ya, admin saya. Dong. Admin saya masukkan dulu. Minta bacaan 1 Ya, admin saya masukkan dulu. Raja 17 ayat 4. Admin saya masukkan dulu. Admin saya masukkan dulu. Nggak usah takut, saya akan baca ini. Saya akan baca sama kalian. Tapi admin saya masukkan dulu. Baca ini. Enggak. Fokus ke sini aja, jangan fokus ke mana-mana dulu. Baca ini coba. Admin saya masukkan dulu. Nih, ini nih. Aduh. Ku bilang admin saya masukkan dulu ke sini. Admin saya masukkan ke sini. Admin saya kenapa takut kali? Katanya kamu gembala. Iya. Gembala kok nggak bisa baca? Bukan saya nggak bisa. Admin saya dulu dong. Admin saya dulu dong masukkan. Saksi nih. Ini saksi nih. Masukkan dulu admin saya. Aku bilang, ih, ketakutan kali kau Ferdinand. Admin saya masukkan dulu. Udah Angon, udah kayak mana ini? Nggak bisa juga dari tadi dia baca katanya. Admin saya di waiting room minta tolong dimasukkan admin saya. Oke, supaya apa yang saya lakukan di sini itu terdokumentasi. Tidak diizinkan kamu melive-kan sebelum peracaraan yang disetujui. Nah, oke, setujui dulu. Siapa yang menyetujui kamu melive-kan karena belum ada ilmunya apa-apa, tidak memenuhi syarat. Setujui dulu. Jangan cari alasan. Setujui dulu. Tenangkan, cari dulu caranya kamu bisa membaca. Kasihan kali. Di mana-mana kamu kalah kok. Kalah. Nah, coba. Oh, kalah. Terus kenapa admin saya nggak mau dimasukkan? Contoh, ini coba baca. Nggak, kenapa admin saya dulu? Admin saya dulu masukkan. Kan ditanya. Kamu tadi udah nyebutkan ayat. Bukan masalah ditanya. Ini nomor 4-nya. Bacalah. Masukkan dulu admin saya. Nggak bisa baca, berarti nggak memenuhi syarat toh. Masukkan admin saya dulu. Baru saya ajarin kalian. Burung gagak, di mana tertulis burung gagaknya? Iya, masukkan dulu dong. Admin saya dong. Admin ketahui kamu itu memang berkemampuan atau tidak. Nggak usah lebay. Admin saya aja masukkan. Admin saya butuh dimasukkan. Tunggu. Ini kali Budak Angon bisa baca kamu. Lah kalian bahasa Al-Quran juga nggak bisa baca Quran kok. Coba siapa yang bisa baca Quran di sini? Selepel gimana? Orang Kristen Indonesia itu punya kitab cuman bahasa Indonesia. Kau jangan lebay kau. Masukkan admin saya cepat. Yang saya tampilkan masukkan admin saya cepat. Gak usah sembunyi. Ya, masukkan admin saya. Ini gampang. Saya udah sering kok udah tampilkan yang kayak gitu. Admin saya dulu. Admin saya dulu. Admin saya dulu masukkan. Admin saya dulu coba. Enggak, jangan lebay kalian. Saya minta admin saya dimasukkan ke sini. Enggak minta pertolongan, Bang. Mau di-live-kan, Bang. Saya cuma mau live. Oke, minta tolong admin saya masukkan. Tidak ada minta pertolongan, Bang. Ini hanya mau melive-kan. Gimana? Kau nggak berani sendiri ya, Juba? Bukan. Ini hanya untuk melive-kan, admin untuk melive-kan, Bang. Baca dong. Ayo live, Bang. Apa mau kau live-kan? Ayo, Bang. Mau jawab dulu ini. Saya ada di waiting room, Bang. Tolong di-approve, Bang.
Aduh, Jawab gimana? dulu dong. Jangan dulu, saya belum boleh mengajar kalian kalau admin saya belum masuk. Bukanlah, kau jangan cengeng gitu loh Juma. Lah, Baca lah itu. aduh, lucu anak-anak Tuhan ini lucu. Ngaku Jangan cengeng kau Juma. ngaku anak-anak Teos, gimana sih lu? Tadi kan kamu sendiri yang bilang. Anak-anak Teos ini gimana sih? Ada ayatnya di mana? Di satu Iya, Raja. baca. Anak Teos. Masukkanlah aku ke dalam, adminku ke dalam, supaya saya mulai ngajar kalian gitu. Di mana? Mana Jangan minta pertolongan sama. Bukan minta pertolongan. Jangan cengeng. Saya minta admin saya dimasukkan gitu loh. Jangan cengeng kau Juma. Admin saya dong. Admin saya mana dong? Tunjukkan Jangan dong. cengeng kau. Kok kalian yang cengeng? Kalian yang cengeng. Baca dong itu. Enggak, saya tidak akan mulai mengajar kalian sebelum kalian masukkan admin saya. Berarti kau cengeng. Bukan Kau cengeng. berarti kau mending ngajar kau sama anjing gitu aja Juma. Lah ini saya sedang mengajar kumpulan anjing. Bukankah Yesus mengatakan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikutnya adalah anjing? Ya, baru sadar kau ya. Iya, orang Arab. Orang Arab juga anjing kan? Wah, orang Arab itu tidak mengaku sebagai pengikut Yesus, ngerti kau? Iya, anjing tapi. Enggak, yang mengaku-ngaku Yesus Tuhan itu yang disebut anjing. Ya ampun. Iya, udah enggak apa-apa. Akhirnya sadar kalian. Ya, Enggak apa-apa. masukkan admin saya kalau kalian mau saya ajarin. Jangan cengeng lah Juma. Kau cowok atau gimana sih Juma? Sekarang ini jangan ngatur-ngatur lah di sini. Jangan ngatur-ngatur. Kau baca aja Juma. Masukkan admin saya kalau kalian mau mendapat pengajaran dari saya. Kau cowok apa cewek sebenarnya Juma? Sekali lagi saya Aku katakan, sangsi kau bukan cowok kau. masukkan admin saya kalau kalian mau diajarin sama saya. Jangan minta langsung mau live. Buat Kau appointment. baca aja dulu Juma. Kenapa Nah, itu rupanya? persyaratannya itu cobalah. Kenapa rupanya kalau Coba kau live? baca dulu lah. Saya ngajar itu harus live, nggak bisa tidak. Gitu loh. Enggak, kenapa kau live? Kau mau cari uang dari situ atau gimana? Terserah apapun alasannya, terserah biar dunia tahu. Kalian ini orang yang perlu diajarin. Jangan kau ngemis sekali lah Juma. Jangan ngemis sekali kau. Nggak apa-apa, terserah kalian mau bilang saya ngemis, mau bilang kalian apa terserah. Yang jelas sekarang buka. Iya, memang kau ngemis kan? Jangan Ya, begitu terserah. lah, Juma. Jangan cengeng lah. Terserah. Sekarang Oke, Dek. tolong buka. Jangan gitu lah, Dek. Jangan gitu lah, Dek. Ayolah. Jangan cengeng kali kok, Dek. Ayolah. Juma. Bukalah, buka. Saya minta buka dong, buka. Kau baca aja, Dek. Dek Juma, Dek Buka Juma. dong. Kau baca aja lah, ayolah. Dibuka lah. Ya. Dibuka. Oh, ini Saya kan katakan kepada kalian, tema yang kalian pilih itu lalu kemudian dilemparkan ke saya, itu tema tentang apa? Tentang burung gagak menerima wahyu kan? Nah, saya tunjukkan satu raja-raja. Saya tunjukkan satu raja-raja 17 nomor 4 itu. Izin, Gimana itu? izin Coba bisa baca aja. Coba baca. masukkan. Saudara-saudara Kristen, bisakah tidak perlu diskusi dengan namanya si Suma ini? Ya, Saya sering mendengar Iya. Nggak penting karena sebenarnya. kalian takut. mendidik Nggak penting sebenarnya paling Juma ini sih. menghina Alkitab dan Tuhan Yesus. Wehaya mihan nahal Pengemis sebenarnya. tiste wa et haarebim Nggak apa-apa, biar aja. siwiti lekal kekasam. Si Nggak Suma apa-apa. kita saudara-saudara. Ya, wehaya wehana testi wa et haorabim Diskusi siwiti lakal kel kasam. Ya, benar-benar burung gagak. Burung gagak dikasih oleh Tuhan. Engkau dapat meminum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wehaya wehan nahal tiste wa etsa orahim siwinti lekal keikasam kel kaisam. Di sana engkau akan diberi. Di sana engkau akan diberi makanan dan minuman oleh burung gagak.
wahaya wehan nahal tistewa etsa orat wim siwimi lakal kil kasam lekal kesam. Burung gagak akan memberikan makan engkau di sana. Sam, aku berfirman kepada burung gagak. Burung gagak kuperintahkan kepada mereka untuk memberikan makan engkau di sana. Itu dalilnya. Mau nomor berapa lagi? Mau nomor 5? Wayyelek wayyeas kidbar Yahweh wayyelek wayyeseb banahal kerets aser alfani hayyaren. Ayo baca ayat tadi. Ya, saya sudah baca loh. Saya sudah baca loh. Saya sudah baca loh. Ya nggak apa-apa, admin saya nggak kalian masukkan nggak apa-apa. Demi untuk ngajarin kalian nggak masalah. Kalian mau diajarin Bible, tapi admin saya nggak Anda masukkan. Jangan bangga dengan kebodohannya cuma. Anda menunjukkan nomor 4 dari 1 Raja-Raja. Oke teman-teman, saya di-kick. Saya di-mute permanen teman-teman. Saya di-mute permanen teman-teman sekalian. Ya, mereka sangat ketakutan. Padahal biar bagaimanapun kita juga belajar. Kita belajar. Kita belajar tentang Bible. Kita bukannya orang seperti mereka. Kita bukan orang yang sekelas Bang Herdi. Kita ini orang belajar. Wehaya min hannahal tistewa ets ha erahim suwiti lakal kel kasam. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu kemudian diterangkan di nomor 6-nya di 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ini diterangkan begini. Waha orahim wabiim lolehem obasar habboger walehem obasar ahareb umin hannahal yeste. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia minum dari sungai itu. Ini jawaban kepada mereka yang menyebarkan hoaks bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada burung gagak. Ternyata sang penggembala penginjil jalanan menunjukkan data akurat. 1 Raja-Raja 17 nomor 4 sampai nomor 6, wahyu Tuhan datang kepada burung gagak untuk kemudian memberikan makan kepada Elia yang adalah orang Tisbe, dari Tisbe Gilad kepada Ahad. Ya, dipikirnya kita ini ecek. Lalu kemudian dia tadi minta membahas tentang apa? Tentang apa tadi? Keberadaan Allah katanya. Secara logika lagi pun saya jawab tantangannya. Yuk secara logika. Begitu ditanya tentang logika, pencipta alam semesta ini ada enggak? Menurut mereka ada. Nah, kalau pencipta langit dan bumi ini tidak nyata di bola mata kalian, nampak, apakah pencipta langit dan bumi itu menjadi tidak ada kemudian? Ya, kemungkinan kata mereka. Aduh, sahabat-sahabat, memang tersakiti lah ya kan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok Bang Suma kok bisa masuk ke dalam markas mereka? Sahabat-sahabat, saya bosan menunggu. Bosan saya. Tiap malam cuman Herdi, Tom, apalagi Dokter Adi, siapa lagi? Uti. Bosan saya, bosan, capek, tahu nggak? Capek.
Cuman bahas itu aja. Luga Tambunan, capek. Rudy Yohanes, orang-orang buta huruf semuanya dihadapkan kita setiap hari. Bukan sombong, tapi kebenaran itu harus diungkap. Nah, kenapa selama ini saya tidak sering masuk ke markas-markas teman-teman Kristen? Karena amanah dari Amir, amanah dari pimpinan tertinggi dari ZZZ, saya dilarang. Tapi saya nggak bisa terpenjara kayak begini. Saya harus masuk memberitakan kebenaran itu. Dan terbukti kan, begitu saya masuk, sahabat-sahabat lihat apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan. Admin kita tiba-tiba kemudian di-kick, dilenserkan dari room utama. Ya, habis itu bentar malam Deki siapa? Deki Pak Endong. Habis itu Yusuf, si Agung tukang penginjil penginjil binatang, belum lagi yang profesor sakit gigi. Ya Allah, kapan ilmu ini bisa berkembang kalau kayak begini? Ya, sementara mereka kemudian sibuk menghina-hina Allah, menghina Al-Quran, menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sahabat, ada tema dari Zoom mereka ini yang kemudian menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Temanya itu, apakah Allah berfirman kepada kepada ular, apakah Allah berfirman kepada lebah? Bukan apakah, tapi dikatakan Allah berfirman kepada lebah, kepada setan, kepada burung gagak yang merupakan utusan Allah dan menerima wahyu. Ya saya bantahlah sebagai orang yang mendalami Bible. Kalau dikatakan apakah lebah, ya kita lihat ya apakah lebah, apakah setan, apakah burung gagak merupakan utusan Allah. Nah kita jawab, ya kita mulai dari lebah. Di dalam Yesaya 7 nomor 18, pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Coba, terjawab kan? Iya kan? Terjawab itu. Ya. Bahwa Allah memanggil lalat yang ada di ujung anak sungai Nil, yang ada di tanah Asyur. Gitu. Kemudian yang kedua, apakah Allah berfirman kepada setan? Nah, ini lucu. Karena di dalam kitab mereka itu banyak. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Ayub 1 nomor 7. Dari manakah engkau wahai iblis? Iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah ini nanti lucu. Di nomor-nomor selanjutnya itu Tuhan, masa sih? Oh kalau begitu saya mau turun melihat-lihat. Apakah yang engkau beritakan itu benar? Nah di situ Tuhannya tidak maha tahu. Tuhannya jalan-jalan ke bumi, ya, karena melihat laporan daripada iblis. Lalu kemudian Ayub 2 nomor 6, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada setan menurut mereka? Kita jawab, di kitab kalian justru Tuhan berfirman kepada iblis. Ayub 2 nomor 6, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, dia dalam kuasamu wahai iblis. Ya, baiklah dia ada di dalam kuasamu wahai iblis. Tapi hanya sisakan nyawanya saja. Jadi Allah dan iblis negosiasi bahwa manusia itu sekarang si Ayub ini ada di dalam kuasamu. Kata Tuhan kepada iblis, tapi nyawanya jangan kau ambil. Ya kan? Berfirman kepada iblis. Lalu kemudian di dalam Matius 4 nomor 1 ya teman-teman, sampai nomor 10 kalau kita lihat. Kemudian Yesus dibimbing oleh roh Theos ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. 40 hari 40 malam Yesus tidak makan, dan seterusnya. Jadi bayangkan saja, Yesus dibimbing oleh roh Theos,
ya, yang kemudian mereka plesetkan roh Allah. Yesus kemudian dibimbing oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Jadi roh Tuhan ini kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus. Gawat, sangat gawat. Lalu kemudian Tuhan berfirman kepada burung gagak. Nah itu tadi kena mereka, ya kan? Kena mereka. Dipikirnya kita ini tidak bisa membaca ejaan Ibrani. Bisanya kita, karena kita belajar. Guru saya itu adalah ibunda yang selama ini mengajarkan teman-teman yang lain. Ibu Etika itu adalah guru saya. Hayo, Ibu Etika yang mengajar Ibrani kepada Yonatan Nandar, kepada Dinda Reski, kepada Swaib, kepada siapa lagi? Donditan. Itu guru saya juga. Kami satu kelas, Tuyol. Kami satu kelas. Cuman saya katakan tolonglah ya, kalau mau belajar kepada saya ya yang baiklah caranya. Kejadian 3 nomor 14, sesudah itu Theos berkata kepada ular, engkau akan dihukum karena perbuatanmu. Dari segala binatang hanya engkau saja yang harus menanggung kutukan ini, wahai ular. Mulai sekarang engkau akan menjalar dengan perutmu. Jadi Tuhan mereka berfirman kepada ular. Mantap kali lah. Nah, yang lebih parah lagi, yang punya Bible, coba lihat di dalam Bilangan 22. Bilangan 22 antara nomor 28, 29 dengan 30. Apa yang diterangkan di situ? Ketika itu Theos membuka mulut keledai itu, sehingga keledai itu berkata, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Theos membuka mulut keledai. Lalu keledai itu berkata, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Keledai menerima wahyu. Jadi saya bilang sama teman-teman Kristen, hati-hati. Karena di tengah-tengah kalian itu ada yang paham Bible. Ya. Di dalam Mazmur 148 nomor 7 dan seterusnya, pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga. Perasaan saya ular naga ini adalah tokoh-tokoh apa, cerita-cerita pewayangan fiktif. Tapi kok ada dalam kitab mereka ya? Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga. Pujilah Tuhan di bumi, hai api, hai hujan es, hai salju, hai kabut, hai angin badai. Demikianlah firman Tuhan. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan binatang melata dan burung-burung yang bersayap, pujilah Tuhan di bumi. Tuhan memberi wahyu kepada binatang-binatang agar binatang dan hewan-hewan ini memuji Tuhan. Hati-hati. Menghujat Al-Quran, hati-hati. Ya. Yesaya 11 nomor 6 sampai nomor 9. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Sejak kapan kambing dan macan tutul itu akrab? Anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Singa makan rumput. Aneh-aneh aja. Ya, ini buktinya ya teman-teman. Anda bisa lihat di layar. Ini bukti penghujatan mereka. Ini Zoom WAVM 24 jam kata dia tiap hari. Topi, apakah lebah, setan dan burung gagak merupakan utusan Allah dan menerima wahyu? Sebagai penggembala jalanan, penginjil jalanan, ya saya tangkaplah Zoom-nya, terus saya masuk. Linknya kan ada. Itu apa tulisannya kawan? Mari masuk ke room saudara Kristen dan saudara Islam. Ya masuklah kita. Gimana sih? Ya. Nah sekarang di situ dikatakan anak lembu, anak singa akan makan rumput bersama-sama. Singa makan rumput. Lalu kemudian Ayub nomor 12 ya. Ayub pasal 12 nomor 7 kalau nggak salah. Dikatakan begini, tetapi bertanyalah kepada binatang,
maka engkau akan diberi pengajaran. Apakah si Kodek dan teman-teman ini udah pernah bertanya kepada binatang? Bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi binatang itu pengajaran. Lebay kali dalilnya. Penginjil jalanan dilawan. Aduh, Amsal 6 nomor 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, semut menyediakan rotinya di musim panas. Artinya mereka ini disuruh belajar kepada semut, karena semut dikasih ilham. Gila aja lu. Aneh. Jadi teman-teman, kita kasih bukti, ditunjukkan tadi yang tidak usah ditutup, supaya kita dikatakan ndak ngarang bebas. Ya, itulah bukti sahabat-sahabat, ya, bahwa kita itu memberikan pengajaran sudah gratis, tidak butuh perpuluhan, tapi mereka tetap saja menolak, ya. Mereka tetap saja tidak mau menerima pengajaran. Sementara dalil yang mereka bawa, tema yang mereka bawa, itu akan mereka tuai. Mereka akan memungut semua hinaan-hinaan itu. Mereka ingin menipu Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka yang kemudian ditabok dengan tipu muslihat yang mereka pertontonkan. Ya, gitulah. Saya katakan bahwa kalian kalau belum pantas untuk membahas Bible kalian sendiri, jangan buka Zoom. Malu sendiri kalian nanti. Udah ku tahan-tahan kan? Udah ku tahan-tahan, gak masuk ke tempat kalian, karena saya masih menyimpan rasa iba. Karena kalau saya masuk, pasti ku obrak-abrik kalian. Ku obrak-abrik, ku buat kalian itu kencing nanah. Ya. Ini bukti itu. Ya. Kita di mute permanen. Gak main-main kawan. Semakin hari semakin ketakutannya itu nyata gitu loh. Ya. Lalu kemudian di dalam kitabnya mereka ada, pernah aku baca di Pengkhotbah 3 kalau nggak salah, Pengkhotbah 3 bahwa dikatakan di situ manusia tidak memiliki kelebihan sedikit pun dari hewan. Itu ada di Pengkhotbah. Cuman saya lupa Pengkhotbah berapa waktu itu ya. Yang pasti ada di Pengkhotbah 3 kalau nggak salah, di situ dikatakan bahwa dikatakan gini, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana manusia dan binatang itu mati. Demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama. Manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Itu diterangkan di dalam kitab Pengkhotbah 3. Manusia, sekali lagi saya katakan, di situ diterangkan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu sia-sia. Dikatakan sekali lagi ya, karena nasib manusia dan adalah sama dengan nasib binatang. Aduh, udahlah. Pace talasa kepunakan maneh. Ya, saya sudah bilang sama dia, sama teman-teman tadi di Zoom itu, bahwa saya akan datang setiap hari, akan mengganggu hidup kalian, akan menjadi malaikat maut buat kalian. Selama kalian masih menghujat Allah, masih memaki baginda Rasul Muhammad SAW, menghina ajaran agama Islam tanpa ilmu, maka aku bagi kalian adalah laksana malaikat maut. Allahu Akbar. Jadi itu bukan kesombongan ya sahabat-sahabat. Karena ya seperti kita lihat bagaimana mereka, coba lihat di channel-channel mereka tuh, bagaimana mereka menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Kita lihat bagaimana Sol Sepatu kemarin. Sol Sepatu menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Sol Sepatu kemudian menghujat MUI, menghujat Departemen Agama dan seterusnya. Ya.
Untuk karena itulah kemudian saya, Zulkifli Amabas, mengatasnamakan pribadi melakukan perlawanan. Perlawanan yang saya lakukan bukan berbentuk fisik, tetapi serangan bertubi-tubi terhadap otak bagian depan, bagian tengah, bagian kiri kanan mereka, supaya mereka itu bisa siuman menjadi manusia yang benar, tidak menghujat Al-Quran tanpa mereka memahami kitab mereka sendiri. Dia ingin menguji saya membaca huruf Hebrew. Lucu ah. Oke, sahabat-sahabat, mungkin kita sampai di sini aja dulu ya. Yang penting sahabat sudah membuktikan bahwa hari ini tidak ada ketakutan bagi kita untuk masuk ke markas mereka. Justru masuk ke markas mereka itu laksana kita masuk ke dalam kelas TK. Ya, kita kan ada TK sekarang ya, alhamdulillah. MMCI sudah membantu TK itu juga tidak lepas daripada bantuan daripada netizen. TK kita sudah operasional, alhamdulillah, muridnya sudah 16 orang. Masya Allah ya, itu sangat luar biasa, pencapaian yang luar biasa dari sedekah dan infak dari sahabat-sahabat netizen. Insya Allah ke depan saya berembuk dengan keluarga. Saya pingin kemudian tanah yang ada di lokasi masjid yang sementara kita bangun itu juga akan saya jadikan sebagai pesantren yang materi pembelajarnya tentang 50% Al-Quran, 50% Kristolog. Artinya materi itu balance antara pemahaman yang nanti lulus di sana memahami Al-Quran ya sepenuhnya dan juga memahami Bible sepenuhnya. Insya Allah doakan kita ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi teman-teman yang ada di luar Sulawesi itu bisa kemudian mengirim anak-anaknya untuk belajar tentang Al-Quran dan Bible. Insya Allah kalau itu dikabulkan oleh Allah, saya sendiri akan menjadi salah satu pengajar dari materi atau kurikulum tentang pembelajaran Kristologi. Karena kita membutuhkan adanya regenerasi. Islam di Indonesia ini tidak boleh diam, tidak boleh bungkam terhadap misi-misi mereka. Harus ada regenerasi, kita harus mengentaskan setiap tahunnya orang-orang yang memahami Bible seperti yang terjadi sekarang. Ketika mereka menghujat Allah, mereka mengkonvert terhadap lalat, terhadap lebah, terhadap hewan-hewan, terhadap setan sekalipun, kita bantah mereka dengan pengetahuan Bible. Ketika mereka menguji kita tentang bahasa Hebrew, minimal mereka, murid-murid kita nantinya lulusan kita bisa kemudian membaca tulisan Hebrew, huruf-huruf Hebrew dan memahami tentang nikut-nikutnya. Sekira begitu para sahabat sekalian, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu sama lain, utamanya netizen yang ada ya. Saya bangga dengan kalian ya. Girohnya itu sangat luar biasa. Kekuatan saya sebenarnya dari Allah itu bersumber dari kalian semua. Titipan Allah itu antum semua yang memberikan kepada saya. Saya tetap kuat hari ini, gak peduli saya gak ada tidur siang dan malam. Yang penting kalimat Allahu Akbar itu tetap dikumandangkan dengan cara menepis semua hujat dan fitnah terhadap ajaran agama Islam. Oke sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau tadi ada kekacauan, itu disebabkan karena ya tahu aja lah, namanya kita masuk ke dalam kandang apa kata Yesus, kandang guguk ya. Ya wajar lah kalau orang asing masuk ke kandang guguk, pasti guguknya nggak ada yang kalem. Semua pasti nggak mungkin anjingnya bunyi meow meow, nggak mungkin ya kan, karena mereka memang adalah kumpulan serigala yang nyamar domba. Saya kira demikian, saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.